Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kelima bulan Maret ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebagian firman terambil dari Lukas pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Yesus bangkit. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan, dan ada beberapa orang bersama mereka. Namun mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dan terjadilah sementara mereka kebingungan mengenai hal ini, maka tampaklah dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan ketika mereka menjadi sangat ketakutan, serta ketika menundukkan wajah mereka ke arah tanah, berkatalah kedua orang itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, tetapi Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana Dia berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea, ketika berkata, seharusnyalah Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit kembali pada hari ketiga." Saudara, kemarin Jumat kita peringati Jumat Agung kematian Yesus HaMasiah. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Karena dia adalah korban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Hari ini saya berikan temanya, Yesus sudah kalahkan maut. Sekali lagi, Yesus sudah kalahkan maut. Apa itu maut? Maut itu adalah kematian. Maut itu juga adalah neraka. Kenapa bisa ada maut? Karena Yahweh sudah peringatkan kepada Adam waktu di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Semua buah pohon dalam taman boleh kau makan kecuali yang di tengah taman. Jangan kau makan, kalau kau makan kau akan mati. Dan Adam dan Hawa memakannya, maka hukuman daripada Adam karena memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, karena engkau kembali dari tanah akan kembali, asalmu dari tanah akan kembali kepada tanah, artinya harus mengalami kematian. Saudaraku, apa yang membuat manusia melakukan dosa tadi, mengalami kematian? Karena dibujuk oleh iblis. Bagaimana kita tahu? Iblis sudah dibuang dari surga ke bumi, dan dia pasti masuk ke neraka. Maka supaya iblis tidak sendirian di neraka, dia akan mencari teman di neraka, dan yang dia cari bukan binatang-binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi manusia, karena manusia adalah diciptakan segambar dengan Yahweh dan memiliki sifat sama seperti Yahweh. Itu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, bagaimana iblis menyadari waktunya singkat. Maka sasarannya adalah manusia. Dan kita tahu orang-orang yang mengikut iblis itu sudah pasti masuk ke dalam api neraka
Itu dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Mereka akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Baik iblis maupun pengikutnya memakai tanda cap daripada binatang itu, yang cap 666 itu, mereka pasti masuk neraka. Nah, kita tahu bahwa manusia yang diciptakan oleh Yahweh itu sudah jatuh dalam dosa, maka manusia itu pada umumnya sudah ada dari nenek moyangnya memiliki dosa. Dan kita tahu di Perjanjian Lama, kalau orang berdosa harus bawa korban domba, binatang yang lain yang benar-benar halal untuk menghapus dosa manusia. Tapi ternyata dosa manusia tidak bisa ditebus oleh darah lembu jantan, domba jantan, maka Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Nah, kenapa? Apa yang harus dilakukan oleh Yeshua HaMasyiah agar dapat diselamatkan? Ketika Yahweh melihat manusia terus-menerus semakin melakukan dosa, maka Yahweh di dalam firman, dia berubah menjadi manusia. Itulah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia. Dan siapa Tuhan Yesus itu? Dia adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia di dalam Lukas pasal 1 ayat 30-35, di mana yang dilahirkan oleh Maria itu adalah kudus, manusia yang kudus, artinya sempurna. Dia diberi gelar namanya Putra Elohim. Jadi saudaraku, apalagi yang Yesus lakukan selama dia hidup, membuat berbagai macam mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati pun dihidupkan. Dan kita harus sadar, akibat daripada dosa tadi, dari Adam dan Hawa, manusia harus mengalami kematian. Dan kalau tidak ditebus, otomatis setelah mati, nanti di akhir zaman dibangkitkan, diadili untuk masuk neraka. Maka untuk menebus manusia, selain menebus dosanya, manusia harus dibayar juga kematiannya. Maka Yeshua HaMasyiah harus mati di atas kayu salib. Kita tahu, Yeshua ketika diadili oleh Pontius Pilatus, itu dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38, pasal 19 ayat 4 dan 6, 3 kali Pontius Pilatus mengatakan orang ini tidak punya salah. Tetapi kenapa dia harus dihukum? Karena memang dia harus menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Seandainya Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, dia dikubur, tidak bangkit-bangkit dari kubur, berarti dia sama seperti manusia. Manusia baru 3 poin, lahir, hidup, mati, terus masih dalam kubur. Apalagi manusia diciptakan dari debu tanah, dihembuskan napas hidup ke lubang hidungnya oleh Yahweh, itulah roh manusia. Tetapi kita tahu Yeshua HaMasyiah setelah dikubur, maka pada hari ketiga dia bangkit dari kubur untuk apa? Mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Kita tahu musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Bagaimana di dalam 1 Korintus dikatakan demikian, supaya kita lebih jelas. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-53 sampai dengan 57 yang berbeda demikian.
Sebab seharusnya yang fana ini mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian hidup. Dan bila mana yang fana ini telah mengenakan kebakaan, artinya kekal, yang tunduk pada kematian ini telah mengenakan keabadian hidup, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Taurat. Namun syukur kepada Elohim yang memberi kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Kita tahu dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya Yeshua HaMasiah sudah kalahkan maut. Maut itu kematian. Jadi siapa yang ada di dalam Yeshua HaMasiah, dia dijamin memperoleh hidup yang kekal. Sebab kita tahu yang bisa menebus manusia dari dosa-dosanya melalui tubuh dan darah daripada Yesus HaMasiah. Perbuatan baik manusia nggak bisa menebus dosa manusia. Sebab perbuatan baik manusia itu sangat tidak ada hubungannya dengan urusan dosa yang manusia lakukan. Itu harus dibayar dengan darah, dibayar dengan daging. Maka korban sempurna adalah tubuh daripada Yesus Mesias dan darahnya. Selain itu tadi, akibat daripada dosa tadi, kematian, ya. Karena upah dosa adalah maut. Itu dikatakan dalam firman Yahweh, ya. Upah dosa adalah maut dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tapi karunia Elohim dalam Yesus HaMasiah adalah hidup yang kekal. Jadi ketika Yesua dikubur, orang-orang tadi datang ziarah ke kuburan Yesus HaMasiah. Ternyata begitu mereka datang ke kubur, kubur sudah kosong. Kenapa kubur sudah kosong? Karena itu sudah Yesua katakan bahwa nanti setelah aku ditangkap, aku akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, kita tahu saudaraku, di dalam Lukas pasal 24 ayat 3-7, ya, bahwa hari ketiga dia bangkit. Tadi sudah dijelaskan, saya bacakan di ayat yang ke-7. Saya baca ulang lagi. Dikatakan demikian, ketika berkata, seharusnya anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit kembali pada hari ketiga. Makanya ketika mereka datang ke kubur hari ketiga, kubur itu kosong. Kenapa dia bisa hidup? Karena dia sudah kalahkan kematian. Dia sudah kalahkan maut. Siapa yang memiliki Yeshua HaMasiah, dia memperoleh penebusan dosa. Dia memperoleh juga jaminan keselamatan. Sebab apa? Yang menjaminnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada orang mengatakan nabi kami lebih sempurna daripada nabi yang lain, semua nabi-nabi turunan Adam dan Hawa punya dosa berasal dari debu tanah. Jadi kalau ada orang mengatakan nabi bisa menebusnya, itu sangat menyesatkan. Yang bisa menebus manusia dari dosa manusia hanya Yeshua HaMasiah, karena dia Yahweh yang berubah jadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Dia tidak punya dosa. Dan setelah dia tadi mengadakan banyak mujizat, dia ditangkap, disalibkan, dikubur. Hari ketika dia bangkit, dia kalahkan kematian. Maka Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau ingin selamat, ingat,
Yeshua HaMasiah yang bisa menjamin keselamatanmu, bukan agama, bukan perbuatan baikmu, bukan nabi-nabi, sebab nabi-nabi juga sama baru 3 poin. Lahir, hidup, mati, masih dalam kubur. Bahkan ada nabi yang didoakan supaya masuk surga. Tuhan Yesus nggak perlu kita doakan, sebab apa? Dia lahir, dia hidup, dia mati, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Bahkan asal usulnya adalah firman Yahweh Roh Kudus. Jadi yang menjamin keselamatan hidupmu adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Maka terima dia dalam hatimu. Undang dia masuk dalam hatimu. Jika engkau hidup dalam Yesus HaMasiah, kapanpun engkau mati, satu saat engkau bangkit dari kubur, dan setelah bangkit di akhir zaman nanti dibawa engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi enggak usah takut mati. Kata firman Yahweh, hidup itu HaMasiah, mati itu untung. Jika engkau sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, enggak perlu kau takut mati. Yang mati itu adalah tubuhmu. Tapi nanti di akhir zaman, rohmu dihidupkan kembali untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Biar melalui firman ini, bahwa Yesus sudah kalahkan kematian, maka percaya, jangan ragu dalam hidupmu. Dia penjamin hidupmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur betapa kami beruntung memiliki Yesus HaMasiah. Engkau sudah menebus dosa kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib, dan juga sudah menyelamatkan kami dan memberikan kami jaminan hidup kekal. Dan Engkau sudah kalahkan maut, maka kami tidak perlu takut, sebab Engkau sudah memberikan kepastian bagi kami supaya masuk surga. Berkati firman-Mu ini supaya tertanam dalam hati anak-Mu, tidak takut menghadapi kematian, sebab Engkau sudah menjamin keselamatan kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Juga berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.